Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam selalu keadaan sehat dan semangat ya. Nah, sudah siap untuk belajar? Selalu siap ya. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar batu-batuan. Kemudian yang ini adalah gambar air yang dituang di dalam gelas. Kemudian yang satunya, terakhir, ini adalah gambar ceret yang sedang dipanaskan dan menimbulkan uap air. Nah, anak-anak misalnya kita memegang batu ditaruh di meja, bentuknya seperti apa? Betul, bentuknya tetap batu, sama seperti sebelum ditaruh di meja. Kalau batu tersebut kita letakkan di lantai, bentuknya apakah berubah? Tidak ya, bentuknya tetap sama. Nah, setelah kita belajar batu yang dipindah-pindah bentuknya tetap sama, kita beralih ke air. Ini air dari botol dituang di dalam gelas. Perhatikan air. Jika air dalam botol bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti botol atau wadahnya. Nah, jika airnya dituang di dalam gelas, bentuk airnya seperti apa? Seperti gelas. Jadi air itu bentuknya mengikuti tempat atau wadahnya. Nah, jika kita perhatikan uap air bentuknya seperti apa? Tidak berbentuk ya, bentuknya bebas, sesuai ruangannya. Kemudian, selain uap air, udara itu juga menempati ruangnya. Jika di dalam ruangan berbentuk balok, maka udara juga akan berbentuk balok. Nah, dari ketiga gambar ini, kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, wujud benda itu dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, meja, kursi, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya air, minyak, sirup. Kemudian yang ketiga itu benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Contohnya udara, uap air, asap kayu bakar. Seperti yang kita pelajari pada gambar tadi, batu jika diletakkan dimanapun bentuknya akan sama karena sifatnya memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Tadi air adalah benda cair, itu memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya sesuai dengan tempatnya. Kemudian benda gas, ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Seperti tadi uap air, bentuknya berubah-ubah dan ukurannya juga berubah-ubah. Tergantung tempatnya.
Nah, setelah kita belajar tentang wujud benda, anak-anak tentu sudah mengenal ya, ada banyak hal-hal yang perlu kita patuhi di dalam rumah, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal. Nah, hal-hal itu dinamakan dengan peraturan. Nah, aturan sendiri adalah hal-hal yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan. Nah, aturan juga selain hal-hal yang harus dilakukan, isinya juga hal-hal yang apa tadi? Betul, tidak boleh dilakukan. Nah, jadi aturan itu berisi larangan dan perintah. Kenapa harus ada aturan, anak-anak? Aturan ini dibuat untuk menciptakan hal-hal yang baik dan agar semua orang memiliki rasa aman, tenang, bersih, sehat, indah, rapi, disiplin, dan sebagainya. Setiap peraturan itu harus dipatuhi, karena dengan melaksanakan peraturan maka kehidupan yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Nah, contohnya di dalam rumah ada aturan tidak boleh bermain di luar rumah sampai malam. Nah, dengan dilaksanakan aturan tersebut maka rasa disiplin kita itu dapat terwujud. Begitu juga misalnya sehabis makan tempat makannya harus dicuci. Nah, itu supaya terciptanya kebersihan di dalam lingkungan rumah. Nah, jika melanggar aturan itu biasanya kita akan mendapat sanksi. Contohnya ya kalau kita tidak mencuci tempat makan, maka sanksinya ya harus dicuci meskipun terlambat. Kalau kita terlambat pulang bermain, biasanya kita mendapat sanksi. Contohnya misalnya tidak boleh menonton televisi di malam hari, harus segera tidur. Seperti itu. Aturan-aturan itu banyak sekali dan berlaku di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang berguna untuk mengatur kehidupan kita semua. Aturan di rumah itu wajib ditaati oleh setiap anggota keluarga, dan setiap rumah juga memiliki aturan yang berbeda. Nah, coba sebutkan 3 aturan yang berlaku di dalam rumah kalian. Nah, anak-anak perhatikan video ini. Dalam video ini, Bu Elis masih melakukan beberapa kesalahan. Nah, tugas dari kalian adalah mengulang gerakannya Bu Elis ini dengan benar. Oke? Nah, anak-anak setelah kita menyimak penjelasan dari Bu Elis, tugasnya adalah
Mengerjakan LKS tema 2 halaman 21, ayo berlatih, ini tentang wujud benda. Yang kedua, LKS tema 2 halaman 22, ayo berlatih, ini tentang peraturan. Kerjakan poin 1 dan 2 dalam buku tugas kalian. Tulis dengan jelas dan ukuran huruf yang sesuai dengan lebar garisnya. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kemudian yang ketiga, tirukan video seperti yang Bu Elis praktikan menjadi benar karena ada beberapa kesalahan yang harus dibetulkan dalam gerakannya. Rekamlah dalam bentuk video dan dikirim ke grup pengumpulan tugas. Anak-anak, silahkan mengerjakan tugas hari ini dengan semangat ya, jangan malas dan jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda nanti akan semakin banyak tugasnya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar, selamat berakhir pekan. Apa ya? Ini kurang siapa ya? Tasya, Galang, Agus, Dea. Coba tak cek sih. Aku urung apa murid. Oh, Sheila. Septine diganti Sheila. Tak ganti nih. Iki aku nambah keterangan. Tak lah kene iki sisan wae ya. Kene deh. Kepala bunda lutut kaki. Kelompok Borobudur setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Taklah kene iki ngono ben anu. Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kudu sik luwih gelap ya. Ke video call kok Bunia. Aku ya sok video call karo muridku. Kelompok Pawon setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu nih ya. Pukul tak aman aku pukul berapa? 8:15 sampai 9:15. Sejam wae. Nek iso efektive wis. Satu. Webinar berapa? Satu. Sampai satu kecuali yang Pak Hedi. Untuk 1,5 jam Bu. Mulai ya. Pasti nanti 8:15 sampai 9:15. Oh iya. Kode untuk berapa, Pak? Kesel juga kan mereka wis ora tau neng kelas to. Nek langsung digenjot berjam-jam. Iki ya Bu, tak ganti. Aku lagi selalu lupai kan biyen Bu. Tak kirimnya ya Bu.
Mata, telinga, mulut, dan hidung.